Baik, kembali lagi dengan saya, Dermawan Jibua, tentunya di channel Der28 TV. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jurnal dan tentunya kita akan membahas bagaimana cara membuat akun jurnalnya, kemudian sekaligus melakukan submit daripada artikel yang sudah kita buat. Tentu sebelum kita masuk ke lebih jauh, kita harus memperhatikan dari beberapa jurnalnya. Nah, tentu semua jurnal pasti berbeda-beda daripada skopnya, fokusnya, lalu berapa kali terbit. Tentu ini jadi hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita menggunakan jurnal tersebut untuk kita melakukan publish hasil artikel yang sudah kita buat. Nah, dalam kesempatan ini jurnal artikel atau jurnal yang kita buat adalah di jurnal perikanan dan kelautan. Tentu ini fokus dan skopnya adalah di ranah bidang keilmuan perikanan juga kelautan. Maka yang dipastikan adalah ilmu kalian ataupun yang melakukan register, membuat akun atau melakukan submit jurnal di sini ya yang memang linear dengan jurnal ini, yaitu perikanan dan kelautan. Baik, sebelum juga kita melakukan register, tentu kita pastikan apakah jurnal ini terurus dengan baik. Apakah jurnal ini punya sistem yang baik? Tentu kita bisa dari fokus, and scope-nya, di bidang apa, kemudian apakah ada editorial timnya, reviewersnya, dan juga lainnya. Dan paling utama adalah ketika kita sebelum melakukan register adalah memastikan jurnal tersebut sudah ter-EISSN. Nah, ini kenapa wajib? Karena semua jurnal nasional yang dikategorikan jurnal nasional adalah jurnal yang sudah ter-EISSN. Oleh sebab itu, kalau di jurnal ini sudah yaitu ya 30898803 itu nomornya, sehingga kita bisa layak untuk dikategorikan sebagai jurnal nasional. Baik, pertama-tama sebelum kita melakukan pembuatan akun, tentu kita masuk ke register. Lalu setelah masuk register ya, kita memasukkan nama kita. Contoh uji coba. Nah, ketika ada dua kata, maka kita akan berikan satu di atas, satu di bawah, di given name dan juga family name. Nah, ketika tiga bagaimana? Nah, ketika tiga yang kita isi di atas ini saja. Uji lagi coba tentunya. Nah, baik. Kemudian afiliasi. Ini institusi dari mana? Ketika contohnya kita dari universitas, maka kita tulis universitas uji coba, contohnya ya. Nah, country ini adalah negara. Kita berasal dari negara author. Jadi autornya berasal dari negara mana? Contoh kita Indonesia. Kemudian kita memberikan email. Nah, email ini harus betul-betul diperhatikan dengan betul ya, supaya tentunya email yang diberikan adalah email pribadi yang memang ada sama kita. Memang kita simpan emailnya, supaya nanti ketika lupa passwordnya untuk login, sehingga kita bisa menggunakan email untuk mengirim kembali password yang akan kita buatkan di jurnal ini. Kemudian kenapa emailnya harus kita berikan? Yaitu tentunya setelah kita submit nantinya tahapan akan masuk ke tahap review, copy editing, production, dan juga publish. Nah, beberapa tahap itu tentunya kita akan bisa melihat di email. Nah, itu notifnya pasti masuk di email. Sehingga teman-teman kalau mau memasukkan email jangan sampai salah. Kita coba ya, uji coba @gmail.com. Username-nya uji coba. Jadi username harus huruf kecil semua ya, sehingga nanti kalau ada huruf besar atau huruf lain nanti akan salah. Kemudian kita kasih passwordnya ya, uji coba
555 ya, coba 555. Nah, ini kita klik ya, dimana nanti menjaga ke privacy statement kita ya, untuk memastikan ini kita setuju untuk mendapatkan notifikasi ataupun tentu untuk data kita ini. Lalu kita yes-kan, lalu setelah selesai kita register. Nah, ini ada yang salah, berarti ada uji coba. Maka kita bisa ubah uji coba 1 atau uji coba ya. Lalu kita klik 1 2 3. Klik 1 2 3. Berarti ini ada kalau emailnya juga sudah pernah ada, karena memang sudah pernah buat rekaman yang sama ya, sehingga sudah tertulis emailnya. Kita ganti uji coba 1, uji coba, dan emailnya ya 1 2 3 1 2 3. Oke. Nah, baru bisa. Tadi masalahnya adalah email tersebut pernah tersimpan, pernah ada yang membuat di akun ini. Kemudian setelah kita sudah membuat registrasi komplit, maka kita make new submission. Jadi ini untuk melakukan submit ketika contohnya kita sudah punya artikel. Nah, dalam proses ini kita akan berikan artikel apa saja, sehingga hanya untuk uji coba saja atau contoh bagi teman-teman yang mau belajar. Pertama, make new submission. Nah, kita membuat judulnya. Contoh adalah uji coba pembuatan akun jurnal. Kemudian kita klik yes, ini yes ya. Lalu kemudian bikin submission. Lalu kita akan membuat kata kunci. Nah, kata kunci ini biasanya paling sedikit 3, dan juga maksimalnya 5. Sehingga teman-teman tidak boleh lebih dari itu. Kita coba membuat uji coba lagi. Jadi kita anggap 3 kata kuncinya. Abstraknya, nah di aturannya di sini abstrak itu adalah abstrak yang ataupun rangkuman dari semua artikel tersebut yang berbahasa Inggris, sehingga ini kita masuk contohnya example ya, ini abstraknya example, kemudian reference, jadi daftar pustaka. Reference adalah daftar pustaka yang ada di akhir artikel kita. Nah, tentu sebelum kita masukkan ke sini artikel daftar pustakanya sudah kita urutkan sesuai abjad ya. Contoh uji coba dan lainnya ya, kata ini ya, uji coba dan lainnya, itu contoh daftar pustakanya. Kemudian kita next. Nah, di tahap kedua ini kita akan diperlihatkan untuk memasukkan file ya, untuk upload file ke dalam jurnalnya. File apa yang dimasukkan adalah artikel yang sudah kita selesaikan atau kita rasa bisa untuk dipublish. Kemudian contoh ya. Ya, contoh ini. Kemudian setelah kita masukkan artikelnya, jangan sampai lupa bahwa identitas artikelnya adalah, atau identitas file ini adalah artikel teks. Kita klik artikel teks. Kemudian kalau sudah, kita continue. Nah, selanjutnya kita akan diperhadapkan dengan kontributor itu atau penulis. Nah, jika penulisnya hanya 1, maka tidak perlu lagi dibuat karena sudah ada akunnya sebelumnya. Kalau dia lebih dari 1, maka kita add kontributor. Diisi lagi ini. Ya, diisi contoh xxyy email xxyy@gmail.com, country Indonesia pastinya ya. Kemudian afiliasinya
universitas, uji coba contohnya ya, kemudian save. Nah, ini sudah ada 2 autor. Jika contohnya yang terakhir kita masukkan ini adalah penulis pertama, maka bisa kita ganti. Ini dia XXC-nya ke atas dan uji coba ke bawah. Contoh begini ya. Nah, kita ke atas. Nah, gitu. Oke, kita anggap saja XXC-nya adalah penulis kedua. Baru save order. Kemudian kita continue. Nah, kita masuk ke tahap command untuk editor. Nah, kalau tidak ada ya sudah. Kalau ada juga silakan continue. Setelah masuk tahap terakhir adalah bagaimana kita mereview hasil yang sudah kita masukkan. Sembari kita mengecek ya, kalau ada yang salah maka kita ulang kembali. Dan dilihat dari sini sudah bagus semua ya, sudah tepat, tidak ada yang salah sehingga kita submit. Nah, setelah kita submit tentu kita akan lihat artikel yang sudah kita submit di jurnal ini. Back submission. Nah, ini dia. Kelihatan di sini sama kita ya, bahwa memang sudah kita submit atau sudah buat akun lalu submit ke jurnal tersebut. Baik, itu saja dulu ya tata cara bagaimana dalam membuat artikel ataupun membuat akun sekaligus melakukan submit di jurnal tersebut. Oke, nanti terakhir ya. Nanti ini kita tunggu saja ketika sudah mau copy editing, production ini akan berubah terus. Itu saja dari saya. Tentu bila ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar. Selamat malam dan sukses selalu.